Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aram dan Misteri. Kali ini saya akan menceritakan keranda terbang yang sedang meneror desa Kerinci. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa lebih berkembang lebih baik lagi. Kita lanjut ke ceritanya. Pada suatu hari, malam itu di desa Kerinci diselimuti kabut tebal yang turun terlalu cepat. Jam baru menunjukkan pukul 9, tapi suasananya sudah seperti tengah malam. Lampu-lampu rumah dipadamkan satu persatu, bukan karena listrik mati, melainkan karena ketakutan lama yang diwariskan turun-temurun. Orang-orang di desa menyebutnya itu adalah lampor. Raka dan ibunya baru saja menutup pintu ketika suara itu terdengar. Krek, krek. Seperti kayu berat diseret perlahan-lahan di atas tanah. Bukan suara manusia, bukan pula suara hewan. Suara itu berbuat bulu kuduk berdiri. Masuk kamar, jangan keluar. Jangan buka jendela, bisik sang ibu sambil menarik tangan Raka. Dari celah dinding kayu, Raka tetap mengintip. Kabut di jalan desa bergerak aneh, seolah ada sesuatu besar melintas di dalamnya. Lalu ia melihatnya, sebuah keranda jenazah melayang rendah, hanya sejengkal dari tanah. Kayunya hitam, pekat, kain penutupnya kusam dan robek di bagian beberapa. Tidak ada yang memanggulnya. Keranda itu tetap bergerak pelan, berayun seperti hidup. Di belakangnya muncul bayangan-bayangan tinggi, kurus, dengan langkah berat. Setiap mereka melangkah terdengar bunyi rantai dan dentuman tanah. Udara mendadak dingin, menusuk tulang, anjing-anjing menolong atau melolong bersamaan. Lalu mendadak diam, keranda itu berhenti tepat depan rumah kosong di ujung desa. Rumah milik Pak Naryo yang meninggal beberapa bulan lalu secara misterius dan dimakamkan terburu-buru tanpa doa yang lengkap. Tiba-tiba dari suara arah pintu depan terdengar suara tok tok tok. Suara ketukan terdengar dari dalam keranda. Raka menahan nafas, jantungnya berdegup keras. Saat menutup, keranda bergerak sedikit, seakan-akan sesuatu di dalam yang ingin keluar. Lalu terdengar bisikan pelan, serak, namun jelas. Raka, ikut pulang. Tubuh Raka gemetar. Ia tidak menjawab. Ia ingat pesan kakeknya. Kalau ada lampor lewat dan menyebut namamu, jangan pernah menyahut. Sekali menjawab, mereka akan menganggapmu milik mereka. Ibunya memeluk Raka dengan erat sambil berdoa lirih. Keranda itu kembali bergerak, melayang mengelilingi rumah Pak Kardo, atau yang kita sebut adalah Pak Naryo. 3 kali setiap putaran membuat udara semakin dingin. Bayangan-bayangannya di belakangnya menunduk seolah menghitung sesuatu. Lalu dari dalam rumah kosong itu terdengar suara benda jatuh. Brak. Keranda mendadak terangkat lebih tinggi, berkedar keras, lalu melesat perlahan menuju arah hutan di belakang desa. Kabut pun ikut terseret menutup jejak mereka. Beberapa menit kemudian suara itu pun menghilang. Subuh datang dengan azan yang menggema panjang. Kabut perlahan-lahan menghilang, menyisakan keheningan yang aneh. Pagi harinya, warga desa berkumpul di rumah Pak Naryo. Pintu rumah terbuka sendiri. Di lantainya terlihat bekas seretan panjang seperti bekas keranda yang ditarik. Yang lebih mengerikan, makam Pak Naryo
Di pemakaman desa terbuka sedikit dan tanahnya masih basah, seolah baru saja digali. Sejak malam itu, setiap kabut turun terlalu cepat di desa Kerinci, warga memilih menutup pintu rapat-rapat. Karena mereka tahu lampor tidak pernah datang tanpa tujuan. Dan keranda terbang itu selalu mencari satu nama lagi. Oke, begitu ceritanya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini lebih berkembang lagi. Dan tunggu di episode selanjutnya. Saya akan mengasih konten cerita horor dan semoga kalian suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.